Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Ajas Bernoulli. Untuk aplikasi Ajas Bernoulli, yang pertama kita akan mempelajari tentang tangki berlubang. Untuk tangki berlubang, contohnya seperti ini. Ketika ada tangki, seperti terlihat pada gambar, tangki yang berlubang, maka mendapat tekanan luar, maka air tersebut akan menyembur dari tangki. Karena tekanan air yang keluar maupun tekanan di permukaan air di permukaan tangki sama, maka kita bisa tuliskan bahwa P1 sama dengan P2 sama dengan P0, tekanan udara. Sehingga berlaku bahwa persamaan Bernoulli pada video sebelumnya yang kita sudah ketahui bahwa P0 ditambah dengan rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P0 atau P1 atau P2 di sini tambah rho GH2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Maka P1 dan P2 nya kita ganti menjadi P0. Kita lihat pada tangki berlubang, maka besarnya H adalah yaitu tinggi dari dasar tumpahan air yaitu H1 dikurang dengan H2. Sedangkan di sini kita hilangkan rho-nya karena tekanannya sama menjadi rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Rho juga sebenarnya bisa kita hilangkan menjadi GH1 plus setengah V1 kuadrat ditambah GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Jika H2 letaknya di dasar, maka H2 sama dengan 0. Ini diingat jika lubangnya berada di dasar, tabung, maka H2 nilainya menjadi 0. Kecepatan penurunan permukaan tangki sangat kecil. Kalau kita lihat pada gambar, penurunan tangki dengan besarnya luas kebocoran, maka permukaan tangki, kecepatan air yang turun dibanding dengan kecepatan air yang keluar sangat kecil. Maka kecepatan air mengalir pada lubang bisa kita tuliskan bahwa V sama dengan akar 2G. Karena V1 sama dengan 0, di sini kita lihat V1 sama dengan 0. Maka di sini juga rho GH yaitu H1 dikurang H2 maka rho G ini pindah ke sebelah, maka rho G H1 min H2 dalam kurung dikali dengan 2, H1 min H2 adalah H, maka 2 rho GH sama dengan V2 kuadrat. Sehingga untuk mencari besarnya V, kecepatan air yang keluar sama dengan akar 2. Kita masuk pada contoh soal. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Jika tinggi tangki mengalami kebocoran setinggi orang tersebut, yaitu 150 cm, dan tinggi permukaan air terhadap lubang ini H 100 cm, tentukan kecepatan air mengalir dan jarak terjauh semprotan air jika percepatan gravitasi 10 meter per second. Maka kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, yaitu bahwa H atau kita tadi dalam gambar sebelumnya H2 sama dengan 150 cm, sedangkan
dirubah ke dalam meter menjadi 1,5 meter. H di sini ketinggian permukaan terhadap lubang yaitu 1 meter, sedangkan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second. Yang ditanya yaitu berapa besar kecepatan air yang keluar pada lubang tersebut dan berapa jarak yang terjauh yang akan dicapai oleh air. Maka untuk menjawabnya yaitu kita masuk pada persamaan P sama dengan akar 2GH, yaitu 2 dikali 10 meter per second kuadrat dikali 1 meter sama dengan akar 20 meter per second. Sehingga kita peroleh karena air yang keluar dari lubang jatuh bebas, kita tentukan persamaannya bahwa tinggi H di sini sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga T sama dengan akar 2H per G. 2 dikali 1,5 meter dibagi dengan 10, maka kita peroleh besarnya waktu yang dibutuhkan untuk air tersebut keluar mencapai tanah yaitu akar 3/10 second. Sehingga berdasarkan persamaan GLB kita peroleh bahwa X sama dengan V dikali T, maka X sama dengan akar 20 meter per second dikali 3 akar 3/10. Sehingga kita peroleh besarnya jarak yang akan ditempuh air tersebut sejauh 2,4. Kita masuk pada aplikasi Ajas Bernoulli yang kedua, yaitu penturimeter. Pada penturimeter ada dua jenis yang akan kita pelajari, yaitu penturimeter tanpa manometer dan dengan manometer. Penturimeter tanpa manometer gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat pada pipa, luas penampang A1, kita lihat bahwa dengan kecepatan fluida P1 dan tekanan P1 pada titik I dihubungkan dengan pipa di atasnya, maka antara dua pipa terjadi perbedaan tinggi permukaan. Penturimeter merupakan alat pengukur kelajuan air. Alat pengukur kelajuan air tanpa manometer berlaku persamaannya yaitu bahwa P1 tekanan di P1 dikurang tekanan di P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat, persamaan Bernoulli sebelumnya. Sehingga berdasarkan persamaan kontinuitas bahwa A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2 disubstitusi ke persamaan di atas diperoleh. Misalnya P2 sama dengan A1 dikali P1 dibagi dengan A2. Maka kita bisa masukkan persamaan P2 menjadi A1 dikali P1 per A2. A1 per A2 dikali P1. Maka dari sini kita dapatkan persamaannya bahwa P1 kuadrat dan P1 kuadrat kita bisa keluarkan menjadi A1 per A2 kuadrat min 1 dikali dengan setengah rho P1 kuadrat. Berdasarkan persamaan hidrostatis, kita peroleh bahwa P1 min P2 sama dengan rho G. Maka dari dua persamaan ini pada Ajas Bernoulli dan persamaan hidrostatis yaitu tekanan sama dengan rho GH, maka kita peroleh persamaannya bahwa besarnya tekanan
atau kelajuan air tersebut, yaitu akar dari 2GH dari kedua persamaan ini disubstitusi per A1 per A2 kuadrat, rho GH sama dengan setengah rho dikali P1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat dikali dikurang 1. Kita lanjut penturimeter dengan manometer. Gambarannya seperti ini. Penturimeter dengan manometer yaitu menggunakan air raksa sebagai perhitungan perubahan ketinggian permukaan. Ketika fluida dialirkan di sini pada penampang A1 sebesar P1, maka dia akan memasuki mendorong fluida berupa air raksa sehingga terjadi perbedaan ketinggian. Berdasarkan perbedaan ketinggian, maka diperoleh bahwa V1 seperti persamaan tadi, yaitu akar dari 2 rho raksa dikali GH dibagi dengan rho fluida dikali dengan A1 per A2 kuadrat. Kita masuk pada contoh soal. Air mengalir dalam penturimeter seperti pada gambar. Berarti ini gambar untuk penturimeter tanpa manometer. Karena kita bisa lihat pipanya di bagian atas tanpa memasukkan air raksa. Bila kecepatan pada penampang 1 adalah 2 meter per second dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan pada penampang 2 jika H sama dengan 10 cm. Maka kita tulis terlebih dahulu diketahui P1 sama dengan 2 meter per second dan H sama dengan 10 cm. 10 cm dirubah ke dalam meter berarti 0,1 meter dan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Ditanya berapa besar kelajuan air pada P2. Ini pada P2. Sehingga kita ambil persamaannya sebelumnya mengenai penturimeter bahwa rho GH sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Dari persamaan tersebut maka kita peroleh 2GH karena rho-nya sama fluidanya, maka kita bisa hilangkan rho-nya menjadi 2GH sama dengan P2 kuadrat min P1 kuadrat. P2 sama dengan akar 2GH plus P1 kuadrat. Dari sini kita masukkan persamaannya yaitu akar 2 dikali 10 meter per second kuadrat dikali dengan 0,1 ditambah dengan 2 meter per second kuadrat. Sehingga kita peroleh besarnya V2 yaitu akar 6 meter per second sama dengan 2,45. Kita masuk pada aplikasi Ades Bernoulli yang ketiga, yaitu gaya angkat sayap pesawat. Gaya angkat sayap pesawat kita bisa lihat ini diambil dari YouTube. Ketika sebuah pesawat akan take off seperti ini, perhatikan. Ketika pesawat take off, maka pada sayap pesawat ada bagian-bagian yang melengkung, bagian belakang, dan ada bagian terbuka untuk mengatur angin. Maka di sini bisa kita lihat pesawat tersebut bisa melakukan mengangkat badan pesawat. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita bisa lihat ketika pesawat
bagian belakangnya menekuk seperti ini, maka udara yang ada di bagian bawah mendorong ke bawah, sedangkan yang bagian atas juga melengkung sehingga mendorong sayap dan bagian udara bagian atas mendorong bagian bawah, sehingga pesawat tersebut dapat terangkat. Sedangkan pada bagian depan, kita lihat pada bagian depan, ketika dia dibuka, maka di sini udara masuk mengakibatkan tekanannya terjadi perubahan pada udara sehingga mengangkat sayap pesawat menjadi lebih tinggi. Dengan dorongan mesin pesawat yang ada di sayap tersebut, maka pesawat bisa terbang. Pada saat pesawat dalam keadaan normal atau bergerak stabil, maka seperti ini, ketika mau mengangkat bodi pesawat tersebut akan merubah arus udara yang ada di atas dan bagian bawah sehingga pesawat tersebut dapat naik. Maka persamaan untuk besarnya daya angkat pesawat yaitu F1 minus F2. F1 minus F2 adalah gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat sama dengan F1 minus F2, yaitu setengah rho dikali V2 kuadrat bersamaan Bernoulli minus V1 kuadrat dikali dengan luas M. Karena F sama dengan persamaan Bernoulli yaitu dikali dengan A. Sehingga persamaannya bisa juga kita tulis setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat adalah V1 tekanan pada sayap pesawat bagian bawah dan pada bagian 2 yaitu sayap bagian. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah pesawat terbang ketika bergerak, kelajuan udara yang melalui bagian atas sayap seperti ini, kita bisa lihat F2 dan F1 yaitu gaya angkat pesawat, F2 min F1, bergerak kelajuan udara yang melalui bagian atas sayap pesawat sebesar 320 meter per second dan bagian bawah 300 meter per second. Ya, kelajuan udaranya. Jika luas permukaannya 50 meter per second, meter kuadrat, luas permukaan 50 meter kuadrat, berapakah besarnya gaya angkat pada sayap pesawat terbang? Jika massa jenis udara sama dengan 1,3 kg per second. Maka kita tulis terlebih dahulu diketahuinya bahwa A sama dengan luas sayap pesawat 50 meter persegi dikali dengan V2 yaitu 320 meter per second sayap bagian bawah dan kecepatan udara di bagian atas yaitu 300 meter per second, sedangkan massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Maka ditanya berapa besar gaya angkat pesawat, yaitu F1 min F2. Sehingga kita peroleh besarnya gaya angkat pesawat sama dengan setengah rho A dalam kurung V2 kuadrat min V1. Dari sini kita masukkan berapa besar A, yaitu 50 meter per second, sedangkan massa jenis 1,3, V2 320 meter per second kuadrat, V1 300 meter per kuadrat. Maka di sini kita peroleh bahwa setengah dikali 1,3 kali 50 sama dengan 65 kg per meter,
sedangkan 320 kuadrat dikurang 300 meter second kuadrat sama dengan 12.400 meter kuadrat second kuadrat. Sehingga kita peroleh daya angkat pesawat tersebut yaitu 400.000 3.000 Newton. Itu yang bisa diangkat oleh pesawat. Maka di sini kita bisa memperhitungkan berapa jumlah penumpang, barang, kargo, dan juga bodi pesawat dan jam kapal. Kita masuk pada aplikasi Ajas Bernoulli yang keempat, yaitu tabung pitot. Pada tabung pitot, gambarannya seperti ini, tabung pitot. Jika udara datang, tabung pitot ini digunakan untuk mengukur kelajuan gas berdasarkan Ajas Bernoulli. Ketika gas masuk, masih sama seperti tadi, Venturi. Ketika gas di sini masuk, maka di sini sudah disiapkan fluida, yaitu raksa, maka masuk, maka gas akan mendorong fluida yang ada di dasarnya. Tetapi untuk gas berbeda dengan air, maka di sini fluida pada pipa bagian pertama itu akan tertarik oleh gas, sedangkan pada pipa bagian kedua akan terdorong. Sehingga persamaannya bahwa tekanan B di sini, B dan A bagian atasnya, ketika dipasang pipa seperti ini, maka di sini ada gas yang keluar sama gas yang masuk ke pipa sama dengan rho raksa dikali dengan gravitasi dikali dengan tinggi, perbedaan tinggi permukaan air. Sehingga kecepatan gas kita bisa dapatkan bahwa V sama dengan akar dari 2 rho air raksa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan perbedaan tinggi permukaan air raksa dibagi dengan gas massa jenis gas yang akan kita hitung kelajuan. Kita masuk pada aplikasi Ajas Bernoulli yang kelima, yaitu alat penyemprot. Contoh alat penyemprot, misalnya alat penyemprot nyamuk seperti ini. Ini ada pompa, sedangkan di sini ada 2 lubang. Lubang pertama adalah menuju tendon tempat cairan, sedangkan lubang yang kedua pada pompa tersebut lurus dengan pompa. Ketika di sini berisi cairan, didorong oleh udara yang ada, maka udara terbagi menjadi 2, ada yang masuk ke dalam tendon dan ada yang lurus keluar. Maka yang di dalam tendon menekan cairan atau fluida yang ada di bawahnya, sehingga fluida tersebut naik ke pipa yang menyemburkan udara pada bagian yang lain, sehingga pipa tendon penyemprotan terjadi. Kita masuk pada aplikasi Ajas Bernoulli. Contohnya aplikasinya misalnya pada karburator. Pada karburator kalau kita lihat, ketika saluran masuk terbuka, campuran udara dan bahan bakar masuk ke blok engkol seperti ini. Ketika terbuka, maka cairan masuk, dorong, ya, memutar sehingga dihubungkan dengan busi, terjadi pembakaran. Gambaran karburator bisa kita lihat seperti ini. Nah, tetapi untuk saat ini mesin tidak menggunakan karburator sekarang, tetapi menggunakan injeksi. Kalau ini pada karburator bahan bakar
menggunakan gravitasi turunnya, sedangkan pada injeksi yaitu didorong dengan udara sehingga bahan bakar tersebut dapat naik dan berputar. Ini perbedaannya, tetapi yang menggunakan ajas Bernoulli bisa kita lihat pada contoh 14. Demikian beberapa contoh mengenai aplikasi ajas Bernoulli. Masih banyak yang lainnya sebenarnya, tetapi kami berharap selalu bahwa video-video kami dapat bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih.